Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul asma'ul husna wa sifatul ula. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Yang namanya Bani Adam, termasuk kita tentunya, memang sangat rawan melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu rawan melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan kemaksiatan adalah mereka yang bertaubat. Meskipun demikian, kenyataan tersebut tidak boleh kita jadikan sebagai alibi atau alasan untuk kemudian kita bermudah-mudah menganggap remeh dan menjadikan hal biasa kesalahan dan kemaksiatan. Sehingga setiap kali kita melakukan kesalahan dan kemaksiatan, kemudian kita ditegur, kita malah menjawab yang namanya manusia itu rawan melakukan kesalahan. Sesungguhnya jawaban ini adalah jawaban yang menggambarkan ketidakmampuan. Jawaban yang menggambarkan kelemahan. Dan itu tidak patut bagi seorang muslim. Muslim yang baik adalah yang berusaha sekuat tenaga menjauhi dan melepaskan diri dari kesalahan dan kemaksiatan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Uddatus Sabirin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu pasal hal-hal yang bisa mendorong seseorang untuk melepaskan diri dari dosa. Dari sekian yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, di antaranya adalah masyhadun ni'mati wal ihsan. Pentingnya
kembali mengamati kenikmatan dan segala kebaikan yang telah dirasakan. Kata beliau, fa'innal karima la yu'amilu bil isa'ati man ahsana ilaihi. Orang yang mulia itu tidak akan menampakkan muamalah yang buruk kepada yang telah berbuat baik kepadanya. Wa inna ma yafa'alu hadza li'amun nas. Yang akan melakukan seperti itu hanyalah orang-orang bodoh. Falyamna'hu mashhadu ihsanillahi wa ni'matihi an ma'siyatihi haya'an minhu. Maka pengamatan terhadap segala kebaikan yang telah Allah berikan dan kenikmatan-kenikmatannya itu dapat mencegah seseorang dari bermaksiat kepadanya. Karena akan ada rasa malu darinya. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang diutarakan oleh Imam Ibnul Qayyim ini setidaknya mengingatkan kita kembali betapa pentingnya kita sebagai hamba menyadari akan sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kita dan luasnya kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, niscaya kalian tidak akan pernah mampu melakukan itu. Allah juga menegaskan, wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah memberikan, menganugerahkan kepada kalian segala nikmatnya yang lahir maupun yang batin. Karena itu, jangan sampai nikmat yang Allah berikan kita balas dengan kemaksiatan. Jangan sampai kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudian kita balas dengan keburukan. Di kitab At-Tawwabin, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu kisah. Kisah dari Ibrahim bin Adham. Orang soleh, abid, kenal hari ibadah. Annahu ja'a rajulun. Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Faqala lahu, kemudian si laki-laki itu mengatakan kepadanya, ya Aba Ishaq. Kunyah dari Ibrahim bin Adham ini adalah Abu Ishaq. Ya Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi, fa'arid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidan liqalbi. Abu Ishaq, aku ini
orang yang melampaui batasan atas diriku. Selalu melakukan kesalahan, gemar berbuat dosa. Tolong sampaikan kepadaku sesuatu yang membuat aku berhenti dari dosa, maksiat, kesalahan. Dan bisa menyelamatkan hatiku. Faqala lahu Abu Ishaq Ibrahim bin Adham menjawab, in qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alaiha lam tadurka maksiyatun wa lam tubiqka ladzatun. Kalau kamu terima dariku 5 hal, kemudian kamu bisa mengamalkannya, niscaya maksiat itu tidak akan membahayakan. Dan segala kesenangan juga tidak akan mencelakakan. Jawaban seorang yang bijak itu beda dengan jawaban manusia pada umum. Imam Ibrahim bin Adham itu tidak langsung mengatakan, oh kamu jangan maksiat. Kamu kalau melakukan maksiat, kamu celaka, kamu binasa. Kalau kamu bergelut dengan kesenangan, ini bisa membuatmu rugi, hancur hidup. Enggak begitu. Ibrahim bin Adham, Abu Ishaq malah mengatakan, ya ada 5 hal. Kalau kamu mau terima, kemudian kamu bisa mengamalkannya, maka maksiat itu tidak akan membahayakan. Segala kesenangan tidak akan mencelakakan. Ini kan kalimat yang bikin penasaran orang lain yang mendengar. Kok ada maksiat yang tidak akan membahayakan? Demi mendengar itu, si laki-laki tadi kemudian langsung mengatakan, Hatiya Aba Ishaq. Ayo sampaikan, segera Abu Ishaq. Ayo sampaikan. Qala lahu Abu Ishaq, kemudian Ibrahim bin Adham berkata kepadanya, Ammal ula, yang pertama. Fa idza aradta an ta'siya Allah azza wa jalla fala ta'kul rizqahu. Kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, maka kamu jangan pernah makan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jangan makan dari rezeki Allah. Faqala rajul, si laki-laki itu kemudian menjawab, Famin aina akulu wa kullu ma fil ardi min rizqihi. Bagaimana bisa? Dari mana aku bisa makan? Kalau begitu. Karena apa? Karena pada dasarnya semua yang ada di muka bumi ini, itu bagian dari rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kalau aku nggak boleh makan dari rezeki Allah, terus aku makan dari mana? Qala lahu Ibrahim bin Adham, kemudian berkata, ya hadza, afayahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'sih? Hei, apakah pantas kamu bermaksiat kepadanya sementara kamu makan dari rezekinya? Kalimat sederhana tetapi menusuk. Betul-betul menegur. Pantas nggak kamu bermaksiat kepada Allah sementara kamu makan dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi nggak ada bahasa, kamu jangan maksiat kepada. Diperhalus, tetapi tajam.
Mendengar itu, si laki-laki menjawab, "La, ya tentu tidak pantas." Gak bisa beralasan dengan alasan lainnya. Ya jelas tidak pantas. Nah makanya seorang penyair itu mengatakan, "La tangtur ila sigharil maksiyah." Jangan sekali-kali kamu lihat kecilnya suatu kemaksiatan. Wangdur ila man asaita. Tapi kamu lihat kepada siapa kamu bermaksiat. Ketika kita semua sadar bahwa kita ini melakukan kesalahan, pelanggaran, maksiat kepada Allah, Zat yang maha besar, Zat yang telah memberi rezeki kepada kita, bahkan kemudahan kepada kita, maka tidak akan ada dosa yang kita anggap kecil, yang kita anggap remeh, yang akan kita sepelekan. Kemudian laki-laki itu tadi berkata, hati tsani, semakin tertarik. Sampaikan yang kedua. Apa yang kedua? Kata Ibrahim, wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladi. Yang kedua, kalau kamu ingin bermaksiat kepadanya, maka kamu tidak boleh tinggal di tempat yang telah disediakan. Tempat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata si laki-laki itu, hadhihi a'zamu minal ula. Mana bisa? Ini lebih berat lagi daripada yang pertama. Idza kana al-masyriqu wal maghribu wa ma bainahuma lahu fa aina askunu? Kalau semua tempat ini dari timur sampai barat dan apa yang ada di antara keduanya itu milik Allah, di mana aku bisa tinggal? Karena si laki-laki ini sadar dan tahu, gak ada satu tempat pun di muka bumi ini melainkan milik siapa? Milik Allah. Allah yang menciptakannya kok. Sementara kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, kamu jangan tinggal di tempat yang telah disediakan oleh Allah. Ini lebih berat lagi, kata si laki-laki. Bagaimana bisa aku tidak tinggal di tempat yang disediakan oleh Allah, sementara timur dan barat, bahkan apa yang ada di antara keduanya itu milik siapa? Milik Allah. Faqala Ibrahim, jawab Ibrahim, ya hadza afayahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa tahsi. Hei, apakah pantas kamu makan dari rezeki Allah, kamu tinggal di tempat yang disediakan oleh Allah, lalu kamu bermaksiat kepadanya? Laki-laki itu sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Nah, dia nggak pantas. Nggak pantas. Tapi dia semakin tertarik terus. Had as-salisah. Yang ketiga apa yang ketiga? Kata Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'tiyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sihi fihi. Yang ketiga, kalau kamu ingin bermaksiat kepada, sementara kamu hidup di bawah rezekinya atau dari rezekinya,
Kamu tinggal di tempat yang telah disediakan. Maka cobalah cari satu tempat di mana kamu tidak terlihat oleh siapa. Lalu bermaksiatlah di situ. Qala, si laki-laki itu menjawab, kaifa, bagaimana mungkin bisa? Wa huwa muttali'un ala ma fis sarair. Sementara aku sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tahu hal-hal yang tersembunyi. Ya sulit untuk aku bisa mendapatkan satu tempat di mana aku tidak terlihat oleh siapapun. Sementara aku sangat yakin Allah itu mengetahui apa-apa yang tersembunyi. Ini berat. Gak mungkin aku bisa melakukan maksiat di tempat yang gak ada seorang pun melihatku. Jawab Ibrahim, ya hadza, afayahsunu an ta'kula rizqahu wa taskun biladahu wa ta'sihi wa huwa yaraka wa yara ma tujahiruhu bi. Hei, apakah pantas kamu makan dari rezeki? Kamu tinggal di tempat yang telah disediakan. Kemudian kamu bermaksiat kepadanya. Sementara dia yang kamu maksiati itu melihatmu. Jawab si laki-laki itulah, ya tentu tidak pantas. Aku makan dari rezeki Allah. Aku tinggal di tempat yang disediakan oleh Allah. Aku tahu Allah melihatku. Kemudian aku bermaksiat kepada. Jelas tidak pantas. Makin bernafsu si laki-laki ini untuk mengetahui yang berikutnya. Hati rabi'ah. Sampaikan kepadaku yang keempatnya apa? Qala Ibrahim. Ibrahim kemudian mengatakan, idza ja'aka malakul mauti liyaqbidha ruhaka faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'mala lillahi amalan salihan. Kalau malakal maut datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, katakan padanya, tolong tunda dulu sampai aku bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan sampai aku bisa beramal soleh untuk Allah. Mendengar itu, si laki-laki ini kemudian mengatakan, layak balu minni, nggak mungkin malakal maut mau menerima. Nggak mungkin malakal maut mau menerima apa yang aku katakan kepadanya. Tolong tunda, jangan cabut dulu nyawaku, sampai aku bisa bertaubat dengan taubat nasuha, dan sampai aku bisa beramal soleh. Mustahil. Sadar dia, tahu. Memang siapapun yang melakukan kesalahan, melakukan maksiat kepada Allah, kalau sudah dihadapkan kepada yang namanya kematian, gak berdaya. Qala ya hadza afa anta idza lam taqdir an tadfa'a ankal mauta litatuba wa ta'lamu annahu idza jaa lam yakun lahu ta'khirun fa kaifa tarju wajhal khalas. Kata Ibrahim bin Adham, hei, kalau sekiranya
kamu tidak bisa menolak atau mencegah kematian dengan alasan supaya kamu bisa bertobat dulu. Dan kalau sekiranya kamu tahu saat malakal maut itu datang, kamu tidak bisa mengakhirkan dan menunda kematianmu, maka bagaimana bisa kamu berharap bebas dari hukuman dan bebas melakukan apapun yang kamu mau. Ini melarang melakukan maksiat tapi dengan teguran, bukan dengan larangan. Dengan sedikit teguran, Ibrahim bin Adham mengajak laki-laki itu untuk berpikir cerdas. Coba kalau malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, kira-kira kamu bisa nggak bilang ke malakal maut itu, tunda kematian supaya aku bisa bertobat? Laki-laki itu dengan cepat menjawab, ya nggak mungkin bisa. Malakal maut nggak mungkin mau menerima apa yang aku sampaikan. Nah, kalau kita sadar bahwa nggak ada seorang pun yang bisa menahan kematian, nggak ada seorang pun yang bisa menyampaikan uzur gitu kepada malakal maut supaya ditunda kematian. Maka bagaimana bisa kita berharap bebas, aman, nyaman, melakukan hal apapun yang kita mau? Seharusnya kita mawas diri. Seharusnya kita memiliki perasaan takut, bukan malah semakin menjadi-jadi. Waliyahulillah. Kemudian si laki-laki itu mengatakan, hatil khamisah, sekarang sampaikan kepadaku yang kelimanya. Qala Ibrahim menjawab, idza ja'at kazzabaniyatu yaumal qiyamah liya'khuduka ilan nar fala tadhhab ma. Yang kelima, kalau zabaniyah datang kepadamu di hari kiamat untuk membawamu ke neraka, kamu nggak usah ikut. Kamu tidak usah. Kata si laki-laki itu, la yad'unani, nggak mungkin mereka biarkan aku. Nggak mungkin para malaikat itu biarkan aku. Wala yaqbaluna minni, dan nggak mungkin mereka mau menerima. Pasti mereka akan membawaku ke neraka pada hari kiamat. Kata Ibrahim bin Adham, fakaifa tarjun najata idzan? Kalau begitu, kenapa kamu selalu berharap ingin selamat? Kenapa kamu selalu berharap ingin selamat? Kenapa kamu terlalu percaya diri? Seharusnya kan nggak begitu. Kita nggak akan bisa berbuat apapun pada hari kiamat. Saat semua orang menghadapi segala keputusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Qala lahu, si laki-laki itu kemudian mengatakan, hasbi hasbi ya Ibrahim. Cukup cukup wahai Ibrahim. Ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Mulai hari ini saya
dialog itu tadi antara Ibrahim bin Adham dengan seorang laki-laki sangat erat kaitannya dengan apa yang kita sebutkan tadi dari Imam Ibnul Qayyim, supaya kita bisa membebaskan diri dari maksiat adalah selalu ingat dan terus mengamati segala nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berbuat kesalahan, berbuat maksiat, tapi kita dalam keadaan baik-baik saja, malah tambah sehat. Ya. Allah memberi waktu kepada kita untuk bisa berhenti dari kesalahan dan maksiat yang kita lakukan. Itu kan gambaran bagaimana ihsannya Allah kepada Allah kasih rezeki kita. Kita melakukan kesalahan kepadanya, kita melakukan dosa kepadanya, tapi tidak pernah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu terputus. Malah ada sebagian orang yang semakin banyak rezeki yang diterimanya dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah. Bahkan orang kafir, ya kan, mendapatkan semua yang mereka inginkan di kehidupan dunia. Kita dikasih tempat oleh Allah di dunia ini, di muka bumi ini, dalam keadaan kita terkadang nyaman melakukan maksiat. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini ya, sekedar sedikit pengingat buat kita untuk kembali kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, mensucikan diri, istighfar, taubat kepada. Apalagi ya insyaallah taala tidak lama lagi kita akan masuk di bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah. Kita harus terus dari sekarang muhasabah, istighfar, bertaubat supaya saat kita ada di bulan tersebut kita benar-benar dalam keadaan siap. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka